Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tesla. Berjumpa lagi dengan saya, Hendra. Kali ini saya ingin menjelaskan dasar-dasar kelistrikan. Buat teman-teman pemula yang nggak tahu apa itu listrik, voltase, tahanan, ampere, dan apa itu watt, nantinya saya akan menjelaskan singkat, padat, dan mudah dipahami. Jika teman-teman masih belum paham juga, boleh langsung bertanya di kolom komentar dan nantinya saya akan menjawab sebisa saya. Oke, langsung saja simak videonya baik-baik, jangan di-skip dan jangan sampai ada yang kelewatan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata listrik. Listrik adalah sumber energi utama yang sering dipakai oleh manusia. Listrik berasal dari beberapa atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang kemudian menghasilkan energi listrik. Dalam ilmu fisika, listrik dibagi menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Dihasilkan dari gesekan benda serta tidak bisa dialiri dalam suatu rangkaian. Contohnya, apabila penggaris mika digosok-gosokkan ke rambut lalu didekatkan dengan sobekan kertas, maka kertas akan menempel ke penggaris. Dalam skala besar, fenomena listrik statis terlihat dari timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik dan bisa mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Listrik dinamis dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik dinamis dengan arus bolak-balik atau alternating current yang disingkat dengan AC. Contoh umumnya adalah listrik dari PLN bertegangan 220 volt. Dan listrik dinamis dengan arus searah atau direct current yang disingkat dengan DC. Contoh umumnya adalah baterai. Oke, akan saya rangkum sekali lagi biar teman-teman dapat memahaminya. Listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis dibagi menjadi dua macam juga, listrik dinamis alternating current atau AC dan listrik dinamis direct current atau DC. Beserta contohnya. Lalu untuk besaran listrik saya ambil 4 contoh yang umum saja. Di sini sudah ada besaran, satuan, dan simbol. Untuk tegangan, satuannya voltase dan simbolnya V. Untuk tahanan, satuannya resistan dan simbolnya R atau ohm. Untuk arus, satuannya ampere dan simbolnya I. Dan yang terakhir ada daya, satuannya watt dan simbolnya W. Oke, kita mulai dulu dari tegangan. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam satu rangkaian. Dinyatakan dalam satuan volt. Maksudnya, perbedaan potensial antara dua titik itu untuk arus AC antara fasa dan netral, sedangkan untuk arus DC antara positif dan negatif. Dan tegangan ini kita anggap saja sebagai sumber energi. Berikutnya, tahanan listrik. Tahanan listrik merupakan sebuah komponen rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam sebuah konduktor. Maksudnya, tahanan ini selain menjadi beban atau penghambat arus listrik, tahanan ini juga bisa menjadi penghantar atau jalur di mana sumber energi akan mengalir. Contohnya bola lampu dan kabel. Kemudian arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik sirkuit tiap satuan waktu. Biar teman-teman lebih paham saja, maksudnya arus listrik itu hasil dari sumber energi yang mengalir pada sebuah tahanan listrik. Dan terakhir ada daya. Daya adalah jumlah energi listrik yang terpakai dalam sebuah rangkaian selama waktu tertentu. Dengan kata lain, tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Oke teman-teman, biar lebih gampang memahaminya, saya akan membuat simulasi analisa logika. Kita anggap saja baterai itu sebuah tangki air, kabel dan lampu itu sebuah pipa dan keran air. Arus itu adalah air yang mengalir pada pipa. Alat ukur kWh itu sebuah tempat penampungan air. Mudah-mudahan dengan adanya simulasi ini teman-teman lebih mengerti prinsip kerja listrik. Untuk rumus, di sini ada V, I, dan R, di mana V adalah sebuah tegangan, I adalah arus, dan R adalah sebuah tahanan. Untuk mendapatkan tegangan, rumusnya V sama dengan I kali R dengan satuan volt. Untuk mendapatkan arus, I sama dengan V bagi R dengan satuan ampere. Untuk mendapatkan tahanan, R sama dengan V bagi I dengan satuan ohm. Dan terakhir ada daya.
Bisa kita lihat di sini untuk arus DC P sama dengan V kali I dengan satuan watt. Untuk arus AC P sama dengan V kali I dengan satuan VA. Untuk mendapatkan arus I sama dengan P bagi V, dan untuk mendapatkan tegangan V sama dengan P bagi I. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dasar-dasar kelistrikan. Terima kasih sudah setia menonton video ini sampai habis. Jika merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan dan beri kritik serta saran Anda pada kolom komentar agar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Semoga sukses dan sehat selalu. Have a nice day. See you.